Shalom teman-teman. Saat ini kita akan membahas pernyataan dari seorang ustadz. Mereka memerangi para mu'alaf-mu'alaf yang penuh dengan kebohongan. Artinya mu'alaf-mu'alaf palsu gitu. Apakah benar demikian? Yuk kita lihat. Nah, itu ya. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah umat Islam sendiri paling tidak saya cukup tenang karena memang di Islam ya ketika ada mu'alaf yang kemudian tidak jujur, alhamdulillah ya banyak sekali teman-teman komunitas mu'alaf yang kemudian berani bertindak. Ya seperti mu'alaf Center Indonesia. Pimpinan dari Coach Stephen ya, Rohani. Ya, ketika ada mu'alaf palsu, mu'alaf yang tidak jujur ya, disikat habis juga gitu. Ya, artinya di Islam ya walaupun kita itu mempersilahkan orang kalau mau masuk Islam juga boleh, orang mau murtad juga silakan ya. Karena di Islam konsepnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam. Mau jadi Islam silakan, mau murtad juga silakan ya. Tapi itu tadi ketika di kami di Islam sudah punya standar gitu ya paling tidak ya. Ketika ada mu'alaf palsu, mu'alaf tidak jujur, ya otomatis akan ketahuan dan otomatis kita pun akan bergerak ya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jangan dibiarkan kemudian apalagi dipromosikan ketidakjujuran itu. Ya, kepalsuan itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat seolah-olah mu'alaf ini jadi hebat dan sebagainya ya. Karena di Islam kita tidak membolehkan ketidakjujuran dan kebohongan. Dan di Kristen pun saya yakin sama seperti itu ya. Di Kristen pun tidak ada yang namanya orang boleh berbohong gitu ya. Pasti kalau kita tanya sama para pendeta dan sebagainya, mereka akan menjawab tidak boleh di Kristen itu berbohong. Apakah Pak Ustadz tidak malu dengan pernyataan Pak Ustadz? Bukankah semuanya itu berbeda dengan kenyataan yang ada? Mana dengan mu'alaf berikut yang penuh dengan kebohongan? Bisa Pak Ustadz jelaskan? S1 2 tahun, S2 1,5 tahun, dan dia menjadi pastor umur 19 tahun, gugur sudah. Gugur semuanya guys. Ya, dia ditawarin miliaran rupiah supaya kembali ke Kristen. Ini juga kebohongan yang sedang dia sampaikan. Bu, saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia. Yang KKR gitulah. Ya, penyembuhan massa. Nah, itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya. Gereja Tiberias itu merupakan gereja yang didirikan oleh pendeta Pariyaji yang notabene itu murni asli gereja yang dibangun, yang organisasinya terdaftar di Indonesia, dan satu-satunya di Indonesia waktu itu Tiberias didirikan oleh pendeta Pariyaji. Yesuit yang bertugas di Katedral Jakarta dan menerima tabisan di Vatikan. Bagaimana menurut Anda? Itu koper, asal Bung kembali. Apalagi, anjing aja, emang seru sih. Apalagi, iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Wah, kurang banyak mas, kita bisa tambahin. Nah, ini semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40? Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah,
ntar Sarah nih, mana nih? Terserah. Saya telepon bos dulu. Telepon aja bosnya. Keluar rumah, saya udah tinggalin ke dalam, dadar telur, lapar hari itu. Ya, bikin mie instan. Dia datang lagi dia. Bung, bos kasih paling tinggi nih. Berapa ya? Bos kasih 100 untuk Bung. 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh iya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya, 25 triliun. Siapa ini? Bahwa dia pernah menimba ilmu teologi di Universitas Saint Peter's di Vatikan. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Harusnya 3 tahun, saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Masalahnya adalah kalau teman-teman coba untuk mencari universitas yang ada di Vatikan, teman-teman akan kuciwa berat karena tidak ada satupun universitas yang ada di Vatikan. Beliau memimpin STT ini itu kurang lebih kalau tidak salah 14 atau 16 tahun ya. Iya. Kalau misalnya 16 tahun atau 14 tahun, kita ambil 14 tahun. Berarti waktu itu beliau berumur 20 tahun. Dari pengurusan daripada sekolah tinggi itu adalah biaya saya. Tidak ada 1 sen pun biaya dari saudara Yahya Wanuri yang keluar. Dan yang diangkat menjadi ketua yayasan adalah istri saya. Jadi seperti itu. Nah. Di bagian atas itu dikatakan tercatat di Depak, Departemen Agama, dengan nomor hukum sekian-sekian. Nah, gambar yang kedua, teman-teman bisa lihat yang di garis bawah ini. Ya, nanti bisa sambil di pause teman-teman supaya bisa melihat dengan teliti. Itu ternyata tidak terdapat STT Calvin Ebenezer itu di Depak. Jadi dia mengeluarkan ijazah yang ilegal. Begitu. Ini Yahya Warone ini dia, kalau disorong itu Pak, coba-coba sudah ya berani, tidak mungkin dia kesorong. Lalu kita sudah tahu, saya sudah tahu karakter orang itu Pak. Soalnya Pak sudah tahu toh? Iya. Dia kalau khotbah di kita itu sampai Pak Pendeta marah-marah saya gara-gara dia bilang rokok itu tidak bagaimana. Iya toh? Kalau Bapak tahu kan kalau kita Pentakosta toh? Iya. Maksudnya begitulah kalau untuk rokok. Dia ketemu saya waktu dia saya sudah jengkel dia kan, ketemu saya di motor waktu itu pakai motor, dia juga pakai motor. Dia tiup asap di saya punya muka. Pak Riki dari mana? Saya bilang, saya baru main bulu tangkis. Ini saya ada baru beli cap tikus dengan rokok di Pak Hendrik juga ini pendeta, padahal ini fitnah ini Pak. Cap tikus ini kan minuman keras toh? Minuman keras itu, minuman keras dia itu. Dia Pak kita itu bikin dia baik Pak. Kita dengan segala fasilitas sudah nggak kaget. Waktu saya rektor itu cuma $13.000 setiap bulan. Udah nggak kaget saya dengan materi. Pinjang saya punya uang juga tidak dikembalikan, pinjang juga ini tidak dikembalikan. Jadi kalau mau bicara itu Pak, itu dia tidak akan mungkin Pak kalau dia mau tantang Bapak. Pinjam orang punya motor mau diganti. Waduh gila betul orang itu. Nah dia dari situ dia mulai kehilangan apa? Dia mau ke organisasi sosial yang menampung dia, yang pinjam kita punya organisasi punya uang tidak dikembalikan. Baru dia dia pinjam juga Pak Frans punya uang, dia tidak dikembalikan. Pokoknya segala macam lah dia di sini. Yang berperan sebagai seorang pastor, 13 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. Saya Pak, saya pergi tanya pendeta kalian tentang anak Alusius Geban, pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Teman-temannya berkata bahwa Irena ini hanya bertahan 6 bulan sekolahnya. Setelah itu keluar. Jadi cuma 6 bulan, saudara. Ya, sudah 6 bulan. Nanti kita lihat, saudara, syarat-syarat untuk menjadi seorang biarawati atau suster itu bagaimana, saudara. Apakah boleh orang yang sekolah cuma 6 bulan? Nama-nama dari pendeta-pendeta yang pernah bertugas di Jemaat GPIB Sebayot Bogor. Dan kebohongan daripada Ustadz Kainama ini, Ahmad Kainama ini, saya dapatkan dari salah seorang teman kita di Facebook.
yang membuka kebohongan tentang Ustadz Kainama yang katanya pernah menjadi seorang pendeta, namun sama sekali tidak. Dan ini adalah bukti pendeta-pendeta yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Ya, teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja layarnya dan teman-teman bisa baca mulai dari 1957 pendeta-pendeta yang bertugas. Adakah nama Christopher Kainama di sini? Ya, teman-teman lihat sendiri. Ya, ini adalah urutan pendeta dari tahun ke tahun atau dari masa periode ke masa periode pendeta yang lain. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik. Apakah ada nama Christopher Kainama di sini? Mari kita tarik pelan-pelan dan sambil melihat. Ya, kita sudah sampai pada pendeta yang bertugas pada tahun 2016,